Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma awla fa ni'ma ma awla wa ni'mal maula. Wassalatu ba'da hamdis samadi ala nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi al-afadhil al-akhyari man salakhal lail minan nahari wa ala ashabihi wa itratihi wa tabi'i maqalihi wa sunnatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian Senin malam ngaji Senin. Di hari ini kita akan membahas tema tentang menjalin hubungan dengan orang soleh. Jadi hari ini sebagaimana minggu lalu, karena Habib Muhammadnya masih ada di Mesir, Hadramut Mesir, maka kesempatan hari ini masih nanti akan diisi oleh asatid dari Madrasah Diniyah Riyadul Ilmi. Nanti yang pertama akan saya sampaikan, kemudian nanti dilanjutkan oleh asatid yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjalin hubungan dengan orang soleh, gitu ya, tentang menjalin hubungan secara khusus kepada orang soleh, maka pada kesempatan ini kita ingin mencoba menggali bagaimana konsep berhubungan antar orang lain, bagaimana konsep ukhuwah dalam Islam. Jadi di permulaan ini akan coba kita jelaskan dulu bagaimana hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Baru nanti setelah itu asatid yang lain akan menjelaskan hubungan yang lebih spesial, yaitu antara satu orang muslim dengan orang soleh. Antara satu orang muslim hubungannya dengan kekasih-kekasih Allah. Antara satu orang muslim dengan wali-walinya Allah. Maka itu nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang mulia di malam ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba bahas bagaimana penjelasan al-ukhuwah, persaudaraan dalam Islam itu menggunakan atau dari pemikirannya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang akan kita bahas ini adalah kitab Adabus Suhbah. Kitab tentang bagaimana tata cara etika dalam berteman, berkawan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maka Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya hubungan baik antara satu orang dengan orang yang lain, jalinan kekerabatan, ikatan persaudaraan antara satu orang dengan orang yang lain, itu tergantung bagaimana perangai orang tersebut. Jadi bagaimana seseorang itu dia bermuamalah, berhubungan dengan orang lain, maka baik buruknya hubungan antara satu orang dengan orang yang lain itu ditentukan dengan bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya. Karena kata Imam Ghazali, apabila perangai seseorang itu bagus, akhlak seseorang itu baik, maka dia akan menghasilkan hubungan baik dengan orang lain. Misalnya nih orangnya hatinya bersih, suka memandang orang lain dengan pandangan husnudzon, suka kemudian mencari kebaikan orang lain. Maka ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, maka senantiasa kebaikan tersebut dia terapkan kepada temannya. Misalnya temannya nih datang, oh Masya Allah, ini teman saya ini jauh-jauh datang cuman untuk mengunjungi saya, ini orang baik ini. Ada satu lagi teman yang lain bawakan apa, misalnya cuman bawa roti, oh ini rotinya luar biasa enak. Ini jauh-jauh dari rumahnya nyempet-nyempetkan bawakan roti untuk saya. Jadi setiap hubungan dengan orang lain, kalau sumbernya itu adalah perangai yang bagus, akhlak yang baik, maka hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan itu juga akan baik. Tapi kalau sebaliknya, akhlaknya buruk, sukanya su'dzon. Misalnya ada orang bertamu, cuman bawa roti, Ada-ada menggo roti tok iki. Seret-seret misalnya.
Enggak ada airnya, enggak ada minumnya. Maka akan su'don terus. Kebaikan-kebaikan orang lain enggak akan nampak di matanya ketika dia mempunyai perangai yang buruk. Sehingga kata Imam Ghazali, perangai yang baik itu harus menjadi pondasi utama dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam kita membangun ukhuwah Islamiyah. Kalau dasar pondasinya itu sudah baik, perangai yang baik, husnudzon, akhlakul karimah, kemudian suka berbagi, suka sabar, syukur dan lain sebagainya, maka hubungan baik itu akan mudah tercapai. Ya, hubungan baik itu akan mudah tercapai. Sehingga perangai yang baik ini menjadi satu bekal utama sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain. Maka Usamah bin Syarik itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan. Apa sih hal terbaik yang bisa diberikan oleh orang lain kepada kita? Kata Nabi, bukan uang, bukan jabatan, bukan makanan, bukan apa-apa. Tapi hal terbaik yang bisa diberikan kepada orang lain itu adalah akhlak yang bagus. Perangai yang baik. Karena itu menjadi modal utama dalam menjalin hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu teman dengan teman yang lain, antara satu muslim dengan muslim yang lain. Sehingga itu menjadi modal utama. Bahkan Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya apa? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan perangai manusia. Sehingga dari level paling bawah dulu Nabi itu. Membentuknya itu dari level paling bawah. Kalau perangainya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, baru nih. Jadi berangkatnya dari diri sendiri dulu. Karena kita ini membahasnya tentang hubungan antara kita dengan orang lain. Maka sebelum kita beranjak untuk menjalani hubungan dengan orang lain, kita harus memperbaiki diri dulu. Kita lihat, kita sudah baik belum? Karena kalau kita belum baik, kita menuntut kebaikan dari orang lain, lucu jadinya. Karena sifat manusia tuh kadang gitu. Dia ingin orang lain berbuat baik kepada dirinya, tapi dia nggak bisa berbuat baik kepada orang lain. Padahal kalau mau dikasih kebaikan kepada orang lain, ya kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kata Imam Ghazali di awal pembahasan tentang bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah, bagaimana menjalin hubungan antara sesama muslim, itu langkah paling awal harus dimulai dari perbaikan diri, kata Imam Ghazali. Ya, jadi perbaikan diri dulu. Setelah itu, kata Imam Ghazali, maka setelah kita memperbaiki diri, maka kita harus kemudian berusaha menjalin hubungan yang baik. Karena ketika perangai kita sudah baik, pondasi kita sudah baik, maka pondasi ini akan melahirkan sesuatu yang baik pula. Maka pribadi sudah baik, hubungan dengan orang lain juga akan baik. Dan kebaikan kita dengan orang lain, hubungan baik kita dengan orang lain itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjelaskan fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Maka kalian semua bi ni'matihi, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ikhwana, menjadi saudara. Maka ketika seseorang itu bisa menjalin persaudaraan, nanti akan kita jelaskan apa sih persaudaraan yang harus dibangun antara satu muslim dengan muslim yang lain. Maka persaudaraan yang seperti itu nantinya itu adalah persaudaraan yang berlandaskan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Berlandaskan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang, kata Imam Ghazali, adalah orang tersebut diberikan teman yang baik. Diberikan teman yang baik. Maka Nabi SAW itu pernah bersabda, yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Nasai dan beberapa riwayat yang lain, Nabi bersabda bagaimana? Man aradallahu bihi khairan.
Barang siapa seseorang yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan. Barang siapa seseorang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, maka razaqahu khalilan sholihan. Maka bentuk kebaikan yang Allah berikan kepadanya bagaimana? Allah mengaruniai kepadanya teman yang soleh. Allah karuniai teman yang soleh. Sifatnya gimana teman yang soleh ini? Innasya dzakarahu. Jika kemudian ada temannya itu lupa, lalai, khilaf, maka teman tadi mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu. Kalau ternyata temannya ini sudah ingat, sudah sadar, maka membantu untuk merealisasikan amal-amalnya. Enggak, kata Nabi SAW, ini ciri teman yang soleh. Ini ciri teman yang soleh. Nah sekarang kita lihat, sebelum kita berharap untuk mempunyai teman yang soleh, lihat dulu diri kita. Kita sudah jadi teman yang soleh atau belum buat orang lain? Kita sudah mengingatkan orang lain belum kalau dia lupa? Kita sudah membantu orang lain belum dalam amal yang dia lakukan? Kalau itu belum kita lakukan, ya kita harus mulainya dari diri dulu. Sebagaimana tadi Imam Ghazali di awal menyatakan, perangai baik pada diri itu menjadi pondasi utamanya. Kalau pondasi utamanya sudah baik, kita sudah melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita teman yang baik. Sekarang silahkan bertanya pada diri kita, gimana nih kita sehari-hari? Kita kalau misal ada teman nih, misal ada teman lagi lupa maksiat, kita ngingetkan atau justru ikut maksiat? Kadang-kadang ada teman, yuk apa misalnya karaoke yuk. Dia wah karaoke janganlah. Cuman yes mumpung diajak, yuk bismillah. Kayak bismillah. Malahan ya. Nah, maka ini bukan teman yang soleh kata Nabi. Teman soleh itu gimana? Temannya lupa karena manusia mahalul khoto' wa nisyan. Tempat salah dan lupa. Kalau temannya lupa kita, oh ini enggak benar nih, ingatkan. Janganlah karaoke. Karaoke itu teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, buat suara serak, menghabiskan duit dan lain sebagainya. Ya. Mending ikut kajian ngaji Senin misalnya gitu. Ya. Maka ini teman yang baik. Kalau ternyata, oh iya ya ternyata, wah daripada karaoke ikut ngaji Senin, yus ngaji Senin we. Yes, ngaji Senin ikut sama saya gonceng pulangnya tak traktir susu. Nah, ini termasuk yang a'anahu. Kalau sudah ingat nih, dari tadinya lupa, lalai, kemudian diingatkan jadi ingat, setelah ingat dibantu. Oh ya cocok nih, susu habis kajian cocok misalnya. Akhirnya semangat. Gitu ya. Maka ini adalah contoh teman yang soleh kata Nabi SAW. Gitu ya. Sehingga kita lihat diri kita. Kalau kemudian kita belum memenuhi kriteria teman yang soleh menurut Nabi, ya kita usahakan kriteria tersebut ada pada diri kita terlebih dahulu. Setelah kita menjadi teman yang soleh bagi orang lain, maka Allah pasti akan mendatangkan teman yang soleh bagi kita. Ya, Allah akan mendatangkan teman yang soleh bagi kita. Nah, maka Nabi SAW kemudian juga menjelaskan permisalan orang yang kemudian saling bersaudara dengan saudara muslim yang lain. Kebaikan yang bisa didapat itu luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Mathalul akhwaini idza iltaqaya mathalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Kata Nabi SAW, apabila ada dua saudara muslim saling bertemu. Dua saudara muslim saling bertemu, maka kedua saudara muslim tersebut itu ibarat dua tangan yang saling berjabatan tangan. Maka bagaimana? Maka akan menggugurkan dosa keduanya. Dan kata Nabi SAW, wa mal taqa mu'minani qattun illa afadallahu ahadahuma min sahibi khairan. Dan tidaklah seseorang muslim bertemu dengan saudara muslim yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebaikan pada keduanya. Jadi kita itu kalau ketemu kumpul saat ini,
hubungan yang kita jalin antara sesama muslim saat ini itu penuh manfaat, penuh kebaikan. Ketemu tok loh ini saya ketemu jenengan ini, itu ketemu saja itu sudah dapat kebaikan yang luar biasa. Baru sekedar ketemu. Bagaimana kalau kemudian memberikan manfaat? Bagaimana kalau kemudian bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka luar biasa. Jadi bab ukhuwah ini saja kita bisa mendapatkan beragam manfaat, beragam pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk diantaranya ini yang luar biasa kata Nabi SAW, man akha akhon fillah, barang siapa seseorang dia menjalin hubungan persaudaraan dengan saudaranya fillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berbuat baik karena Allah, dia menjalin hubungan baik karena Allah, dia keluar bareng karena Allah, maka kata Nabi SAW, rafa'ahullahu darajatan la yanaluha bi syai'in min amalih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang tadi ke satu tingkatan yang mana tingkatan tersebut tidak bisa dia dapatkan dengan amal apapun yang dia lakukan kecuali bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau ibadah apapun, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, itu ada satu derajat, ada satu makom kata Nabi SAW gak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang menjalin hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi ini baru hubungan antara satu teman dengan teman yang lain. Belum bagaimana nanti menjalin hubungan antara diri pribadi kita dengan orang soleh, dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sebatas hubungan dengan sesama muslim, manfaatnya sudah luar biasa besar, bagaimana hubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Habibi bagaimana menjalin hubungan dengan orang soleh. Saya yang tak pembukaan aja. Oke. Kemudian suatu waktu ini ada kisah. Suatu waktu Abu Idris Al-Khawlani itu berkata kepada sahabatnya namanya Mu'adz. Abu Idris Al-Khawlani mengatakan kepada sahabatnya Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Ini jangan nanti, "Ustadz saya mau temenan sama perempuan, ini uhibbuki fillah." Beda lagi nanti. Gitu ya. Ini pertemanan yang diperbolehkan dalam syariat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gitu ya. Jangan disalah tafsir ya. Nanti enggak apa-apa saya mau menjalin hubungan dengan banyak orang. Perempuan ini uhibbuki fillah. Yang perempuan ke laki-laki ini uhibbuka fillah. Karena enggak sesuai koridor syariat itu nanti, gitu ya. Oke. Nah, maka Abu Idris Al-Khawlani ini tiba-tiba ngomong sama Mu'adz, "Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Mu'adz, aku ini cinta sama kamu karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Maka kata Mu'adz, "Absyir tsumma absyir." Kabar gembira, benar-benar kabar gembira wahai Abu Idris. Kenapa? Kaget Abu Idris. Begitu bilang ini uhibbuka fillah, kabar gembira. Apa? Maka Mu'adz mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyun haulal arsy yaumal qiyamah." Telah disiapkan kursi-kursi daripada cahaya di sekitaran arsy bagi satu kelompok manusia. Jadi ada satu kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan singgasana di hari kiamat nanti. Maka dilanjutkan dalam hadis tersebut, wujuhuhum kal qamar lailatal badri. Wajah-wajah mereka, kelompok ini tadi, wajah mereka bagaikan rembulan di waktu purnama. Kita kalau lihat bulan purnama, bundar seser gimana? Betah jam-jaman, gitu ya. Nah, banyak orang yang ketika mau tanggal 15 di bulan Hijriah misalnya, rela naik gunung mau lihat bulan.
Rela ke tengah laut mau lihat bulan. Kenapa? Saking indahnya dipandang. Nah, ada satu kelompok yang wajahnya bercahaya bagaikan rembulan di malam purnama. Kemudian yafza'un nas wa hum la yafza'un. Di hari itu, di hari kiamat, di mana ketika orang-orang itu semuanya dalam keadaan takut, kelompok ini enggak takut sama sekali. Kelompok ini enggak takut sama sekali. Ya khafun nas wa hum la yakhafun. Mereka semua orang-orang lain ketakutan, mereka enggak takut sama sekali. Wa hum awliyaullah alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini, orang-orang ini, kelompok ini tergolong kekasih-kekasih Allah yang mereka disifati la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka sahabat tanya, siapa ya Rasulullah orang yang punya kedudukan luar biasa seperti ini? Siapa sih orang yang disiapkan oleh Allah singgasana di hari kiamat, yang wajahnya nanti bercahaya bak rembulan di malam purnama, yang enggak ada ketakutan, kegundahan sama sekali di hari akhir nanti, siapa Nabi? Maka kata Nabi SAW, humul mutahabbuna fillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dapat makom yang luar biasa di hari kiamat nanti. Yang barangkali makom tersebut nggak bisa kita dapatkan dengan sholat yang kita lakukan. Kadang-kala nggak bisa kita dapatkan dengan puasa kita, dengan sedekah kita. Tapi cinta karena Allah itu yang bisa mendatangkan derajat ataupun makom ini. Maka kita harus kemudian belajar untuk mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan bagaimana definisi mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, ketika seseorang itu sudah bisa mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pertanda dia sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tanda dia sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, contoh. Ada misalnya, ada satu orang. Dia kesengsem sama satu perempuan misalnya. Kesengsem sama satu perempuan. Maka setiap apa yang disukai perempuan tersebut, dia juga suka. Misalnya perempuannya suka apa? Oh, suka makan apa misalnya bakwan, oh dia juga ikut suka makan bakwan. Suka ngupil misalnya, oh dia jadi suka ngupil. Pokoknya segala hal yang kemudian dilakukan oleh perempuan tersebut, dia jadi suka. Kenapa? Apakah gara-gara karena bakwan enak? Enggak. Kenapa? Karena cinta terhadap sang perempuan. Itu baru cinta terhadap makhluk. Tapi kalau ada seseorang dia cinta kepada Allah, maka ketika dia cinta kepada Allah, maka salah satu bukti cintanya adalah dia mencintai makhluknya Allah. Dia mencintai saudaranya semuslim yang sama-sama menghamba kepada Allah. Dan semakin besar cintanya kepada muslim yang lain, maka sebesar itu pula cintanya kepada Allah. Nah, kata Nabi SAW, apabila ada dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang cintanya lebih besar kepada saudaranya, berarti kekuatan cintanya kepada Allah juga lebih besar. Sehingga semakin kita cinta kepada saudara kita karena Allah, maka tingkat kecintaan kita kepada Allah juga akan semakin tinggi. Barometernya begitu. Kenapa? Karena kita sudah bisa mencintai karena Allah. Allah memerintahkan, jalinlah kekerabatan dengan orang lain. Kita melakukannya karena Allah. Muslim itu kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menjalin hubungan karena Allah. Dan beragam hal lain, sedekah karena Allah, kemudian senyum kepada orang lain karena Allah. Maka ketika kita bisa melakukan itu semua, itu sebagai salah satu pertanda bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan
disebutkan di sini oleh Imamul Ghazali bahwasanya ketika seseorang dengan saudaranya itu bisa saling mencintai, ya, maka apabila ada satu saudaranya tadi, ini ada dua orang nih, anggap ada dua orang, si A dan si B. Si A mencintai si B karena Allah. Si B mencintai si A karena Allah. Ketika kemudian ternyata si A ini amalnya lebih bagus daripada si B. Sholatnya lebih bagus, puasanya lebih bagus, sedekahnya lebih bagus, ilmunya lebih bagus. Tapi si A cinta kepada si B karena Allah, begitu juga si B juga cinta kepada si A karena Allah. Maka kata Imamul Ghazali, maka orang yang lebih bawah derajatnya tadi akan diikutkan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. Maka ketika kita bisa cinta kepada orang yang lebih baik daripada kita, baik dalam amalnya, baik dalam ilmunya, baik dalam perangainya, maka ketika kita cinta kepada mereka karena Allah, maka kita akan diikutkan derajatnya kepada mereka. Kita akan diikutkan derajatnya kepada mereka. Maka itu termasuk daripada kebaikan atau hal-hal yang disunahkan oleh Nabi SAW dalam menjalin hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Kemudian di sini, nah langsung ini aja. Satu waktu Nabi SAW itu bersabda, ada satu orang, dia mengunjungi saudaranya. Dia mengunjungi saudaranya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim ada, bahwasanya ada satu orang dia mengunjungi saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk tanya kepada orang tadi. Maka malaikat menjelma sebagai manusia, tanya kepada orang tersebut. Aina turid, kamu mau kemana fulan? Kamu ini mau kemana? Maka orang tadi jawab, aku mau mengunjungi saudaraku fulan. Maka ditanya oleh malaikat tadi, ahajatin laka indah, kamu ini mau mengunjungi saudaramu, kamu punya hajat kepada dia? Oh enggak, saya enggak ada hajat apapun kepada saudara saya. Saya enggak mau ngutang, saya enggak mau nagih utang, saya enggak mau pinjam barang dan lain sebagainya. Saya enggak punya hajat sama sekali. Tanya lagi, liqarabatin bainaka wa bainah. Apakah kamu mengunjungi saudaramu itu karena ada hubungan kekerabatan antara dirimu dengan dirinya? Maka dijawab, enggak, saya enggak ada hubungan kekerabatan apa-apa. Dia bukan adik saya, bukan sepupu saya, bukan ipar saya, bukan adiknya ipar saya, bukan sepupunya sepupu saya dan lain sebagainya. Maka ditanya lagi, fa bi ni'matin lahu indak. Kalau gitu kamu menziarahi dia, kamu mengunjungi dia karena jasa-jasa orang tadi kepada kamu. Karena pemberian-pemberian orang lain kepada kamu. Karena dia pernah ngasih kamu ini dan itu. Maka kata orang tadi, enggak karena hal tersebut, saya mau mengunjungi dirinya. Kemudian malaikat tanya, lah terus untuk apa? Kalau kamu mengunjunginya bukan karena ada hajat, kamu mengunjunginya bukan karena dia kerabatmu, kamu mengunjunginya bukan karena dia punya kebaikan yang telah dilakukan kepadamu, terus kamu mengunjungi dia untuk apa? Kata malaikat. Maka orang tadi menjawab, uhibbuhu fillah. Aku mengunjunginya karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata malaikat, fa innallaha ta'ala arsalani ilaika yukhbiruka bi annahu yuhibbuka bi hubbika iyyah. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menugaskan kepadaku untuk memberi kabar kepada engkau bahwasanya sebesar cintamu kepada saudaramu muslim tersebut, Allah juga cinta kepadamu sebesar cintamu kepada saudaramu. Dan kamu mendapatkan kabar gembira akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya apa? Cinta karena Allah. Sehingga cinta karena Allah itu menjadi salah satu modal kita untuk
menduduki satu derajat yang nggak bisa dicapai dengan amal ibadah yang lain. Tapi ini penting. Kita bisa cinta kepada Allah, kita bisa cinta karena Allah, kita juga harus bisa benci karena Allah. Karena kalau kita cuma cinta karena Allah, tapi nggak bisa benci karena Allah, belum sempurna. Belum sempurna. Karena kalau cuma cinta aja gampang. Tapi membenci karena Allah itu yang sulit. Ya. Jadi harus berimbang antara cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Maka diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wahai Isa, law annaka abadtani bi ibadatin ahli sama'i wal ard wa hubbun fillah lais wa bughdun fillahi lais ma aghna an kadzalika syai'an. Wahai Isa, andai kata engkau menghamba kepadaku, beribadah kepadaku dengan ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi, ibadah dengan top. Tapi kamu enggak cinta karena Allah, enggak benci kepada orang lain karena Allah, maka ibadahmu enggak ada efeknya apapun. Jadi kalau kita belum bisa cinta karena Allah, belum bisa benci karena Allah, maka kita ibadahnya itu belum naik level, masih di level itu aja. Tapi kalau kita mau naik level dalam ibadah, ya kita juga bisa cinta dan benci karena Allah. Bahkan Nabi Isa juga pernah mengatakan dalam riwayat bahwasanya tahabbabu ilallahi bi bu'dhi ahlil ma'asi. Carilah cinta Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Dengan membenci para pelaku maksiat. Tapi yang perlu digarisbawahi, membenci perilakunya. Kalau orangnya sudah tobat ya dicintai lagi. Tapi membenci itu pada perilakunya, perbuatannya, gitu ya, bukan kepada individunya. Maka kata Nabi Isa, carilah cinta Allah itu dengan jalan kita membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dengan catatan membenci perilaku kemaksiatan yang dia lakukan. Maka di sini terakhir, ini sudah 8.50, nanti Ustaz Habibie waktunya sedikit ini nanti. Maka kemudian di sini terakhir sehingga tadi ya, kita harus menjalin hubungan antara diri kita dengan Allah, antara diri kita dengan hamba dengan landasan cinta karena Allah. Tapi enggak hanya di situ, kita juga harus kemudian membenci orang-orang yang bermaksiat karena Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, landasannya adalah Allah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kemudian di sini terakhir, nah di sini ada dua hal terakhir, Yang pertama diriwayatkan Allah Ta'ala auha ila Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan hal amil tali amalan qat. Wahai Musa, apakah kamu sudah beramal satu amalan kepadaku? Maka kata Nabi Musa, ilahi ya Allah, inni sholaitu laka. Aku sudah sholat kepadamu, wasumtu aku sudah berpuasa, watasoddaqtu aku sudah bersedekah, wazakaitu aku sudah membayar zakat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata laka burhan. Sholatmu itu sebagai bukti statusmu sebagai seorang hamba. Wasaumu junnah, puasa yang kamu lakukan itu sebagai perlindungan diri, perisai bagi dirimu. Wasadaqah dhillun, sedekah yang kamu lakukan itu adalah naungan yang akan bermanfaat untuk dirimu. Kemudian wadzikru nurun, zikir yang kamu lakukan itu adalah cahaya yang kembali kepada dirimu. Kalau kemudian sholat, puasa, zakat, zikir semuanya kembali kepada dirimu, lantas apa amal yang kamu lakukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sholat kembali manfaatnya kepada kita, kalau zakat manfaatnya kembali kepada kita, kalau puasa manfaatnya kembali kepada kita, kalau kemudian zikir manfaatnya kembali kepada kita, maka kata Allah, apa amalan yang kamu lakukan yang itu semata-mata karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, dallani ala amalin huwalakah, berikan aku satu amalan yang amal tersebut murni karena engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal wallaita li waliyan qad wa hal adaita fiya aduwan qad. Apakah kamu pernah mencintai orang lain yang aku cintai? Apakah kamu pernah memusuhi orang yang aku musuhi? Apakah kamu pernah mencintai orang lain karena aku? Dan apakah kamu pernah membenci orang lain karena aku? Maka kata Nabi Musa alaihissalam, fa'alima Musa anna afdhalal a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Maka dari itu Nabi Musa alaihissalam tahu ternyata amal yang paling utama adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Dan terakhir kata Imam Al-Ghazali, ada satu kebaikan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menjalin ukhuwah, hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Yaitu kata Imam Fudail bin Iyad bahwasanya nadhrur rajuli ila wajhi akhihi 'alal mawaddah warahmah ibadah. Pandangan seorang manusia, seorang laki-laki, seorang muslim, seorang wanita kepada muslim yang lain, kepada laki-laki yang lain, kepada wanita yang lain dengan berlandaskan kasih sayang dan rahmat, maka pandangan tersebut adalah sebuah ibadah. Kita memandang wajah saudara kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang, itu adalah sebuah ibadah. Ini baru kalau antara kita dengan teman yang lain. Maka bagaimana apabila hubungan ini, pandangan ini kita tujukan kepada para kekasih Allah. Maka pembahasan bagaimana menjalin hubungan dengan para kekasih Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Habibi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan yang kedua. Kita akan membahas tentang pentingnya menjalin hubungan atau duduk kumpul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya ukhuwah, menjalin persaudaraan yang didasari persaudaraan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, bahkan Nabi Muhammad sendiri juga menganjurkan pentingnya kita untuk punya hubungan dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana di Senin lalu sedikit saya singgung hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhallil. Agama seseorang tergantung dari siapa teman duduknya. Maka terserah kalian mau berteman dengan siapa. Berarti memang teman duduk, lingkungan itu punya porsi yang sangat besar di dalam menentukan seberapa baik agama kita, terlebih seberapa baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam Majmu' Kalamnya menyebutkan, kalau kita hidup di satu tempat yang kita itu enggak bisa sering untuk hadir ke perkumpulan yang baik, kita enggak bisa setiap waktu hadir ke perkumpulan orang-orang yang soleh, maka hendaknya jangan sampai karena kita enggak bisa hampir setiap waktu atau kita enggak bisa sering kumpul ke tempatnya orang-orang yang soleh,
mendatangi perkumpulan yang soleh, akhirnya kita malah kumpul sama orang-orang yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salah satu syairnya Habib Ali itu mengatakan, wa iyyakum min suhbatil dhaddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbatal adhdadi. Ini juga sudah kita bahas di Senin kemarin. Hati-hati kalian berteman dengan orang-orang yang punya sifat dhaddi. Itu teman orang yang kalau kita kumpul sama mereka malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Innani ra'aitu fasadal mar'i suhbatal adhdadi. Karena sungguh aku melihat sendiri rusaknya pribadi seseorang itu karena sebab dia kumpul sama orang-orang yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita di posisi gak mampu untuk hadir perkumpulan yang baik, gak mampu untuk datang ke tempatnya orang-orang yang soleh, ya jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat kita jauh dari Allah. Kenapa? Ya sama, kumpul sama orang yang baik akan memberi bekas, punya hubungan yang baik sama orang soleh akan memberi efek positif, maka ya kumpul sama orang-orang yang membuat kita jauh dari Allah, ya juga akan memberi bekas. Sebagaimana yang sudah kita bahas di Senin lalu, ada pepatah Arab yang mengatakan manjalis janis, barang siapa suka duduk, ya akan sejenis. Nah kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang soleh, kumpulnya sama perkumpulan yang baik, ya lama kelamaan dari perkumpulan tersebut, dari nadroh pandangan kita, memandang mereka wajahnya orang-orang yang soleh, lama kelamaan akan memberi asar, efek positif di diri kita, sehingga nanti ke depannya kita akan meniru pelan-pelan pola hidup, rutinitas mereka, terlebih di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kok pentingnya luar biasa kita kumpul sama orang-orang yang soleh. Kalau kita hidup di tempat yang gak ada orang soleh yang sudah hidup, ya ziarah ke kubur mereka. Kita di Solo ada kuburnya Habib Alwi bin Ali, anaknya pengarang Maulid Simtud Duror. Di daerah Indonesia banyak kuburannya orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Solo Pasar Kliwon banyak perkumpulan-perkumpulan yang kalau kita masuk ke perkumpulan tersebut, maka insya Allah kita sementara dijauhkan dari pikiran untuk berbuat maksiat. Bahkan pakaian yang kita pakai karena meniru pakaian mereka, insya Allah pakaian yang kita pakai karena sebab meniru pakaian mereka, insya Allah juga sementara ketika kita memakai pakaian tersebut juga akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Misal nih jenengan pakai sarung, pakai baju muslim, pakai kopiah, apa mau ke diskotik? Malu apa malu? Malu karena tempatnya atau malu karena pakaiannya? Malu karena pakaiannya. Wong pakai sarung, pakai baju muslim, pakai kopiah. Ini tampilannya orang-orang soleh, pakaian-pakaiannya orang-orang soleh. Ya ketika kita memakai ini minimal saat kita memakai ini kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan salah satu syair tentang Habib Abdullah Al-Haddad ketika mensifati orang-orang soleh. Beliau mengatakan libasuhumut taqwa wasimahumul haya wa qasduhumur rahmanu fil fi'li wal qaul. Orang-orang soleh itu pakaian mereka adalah pakaian ketakwaan. Gak ada orang soleh itu bajunya, pakaiannya aneh-aneh itu gak ada. Orang soleh kalau pakai celana jin bolong-bolong gak ada. Pakaiannya itu pakaian ketakwaan. Yang kalau orang ngelihat cara mereka berpakaian, orang ngelihat model mereka dalam berpakaian, ya pasti kita pandangan pertama ini orang soleh. Pandangan pertama ini orang baik. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya. Dan perangai mereka, kepribadian mereka adalah pribadi yang penuh rendah hati. Wa qasduhumur rahmanu fil fi'li wal qaul. Dan tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya tujuan mereka untuk Allah, baik dalam ucapan dan dalam gerak-gerik mereka orang-orang yang soleh. Nah, di sini disebutkan katanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kalau kita hidup di tempat yang enggak ada orang soleh yang hidup, atau kita mau menjalin hubungan sama para salaf, orang-orang soleh yang ratusan tahun lalu,
Maka gimana kita bisa menjalin hubungan sama mereka? Ya baca kitabnya mereka. Kita mau punya hubungan sama Imam Haddad, sudah ratusan tahun lalu. Gimana caranya menjalin? Ya baca rotibnya. Baca kitab-kitabnya. Hadiri pengajian majelis taklim yang membahas tentang kitabnya Imam Haddad. Kita mau menjalin hubungan sama Habib Ali Al-Habsyi. Ya baca Maulid Simtud Duror. Hadir acara khaulnya. Tiru daripada akhlak perangainya Habib Ali Al-Habsyi. Baca sejarah mereka. Baca biografi mereka. Kita teliti gimana sih pola hidupnya orang-orang yang soleh. Karena idza fataka liqa'uhum fa fi kalamihim hayatul qalbi wal basirah. Karena kalau kita tuh enggak sempat berjumpa sama mereka, kita kan enggak mungkin ketemu sama Imam Haddad. Kita enggak bisa berjumpa sama Habib Ali, tapi fa fi kalamihim, di dalam ucapan-ucapan mereka hayatul qalbi wal basirah, ini yang bisa menghidupkan hati dan menghidupkan mata batin kita. Kita kira-kira kalau dengar ceritanya orang-orang soleh, sumpek apa bahagia? Bahagia. Kenapa? Karena yang diceritakan daripada pola hidupnya mereka, keseharian mereka, gimana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semakin semangat untuk meniru mereka. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu punya kakak namanya Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Itu dikisahkan semasa muda, ini kakak beradik sama ilmu luar biasa. Pernah dikisahkan kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir harus makan siang begitu, adiknya di sebelah Habib Thahir bin Husain bin Thahir buka kitab, baca kitab. Jadi enggak dua-duanya ikut makan. Ketika Habib Thahir bin Husain bin Thahir makan, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di sebelahnya buka kitab, baca kitab. Kenapa? Enggak mau waktunya dibuang sekalipun untuk hal yang sifatnya kebutuhan. Untuk hal yang sifatnya mubah, ini makan enggak makruh, enggak haram, tapi mubah, tapi mereka enggak mau waktunya hilang sekalipun untuk perkara yang mubah. Makanya Imam Haddad mengatakan di sini, fa inna ahaditsal ahibbah marhamun liqalbi minad da'il idhalil makhamiri. Sesungguhnya ucapan-ucapan orang-orang yang kita cintai atau kita bercakap-cakap dengan orang yang kita cintai, marhamun lil qalbi, adalah obat untuk hati dari penyakit yang mungkin penyakit tersebut gak ada obatnya sama sekali. Idza fatani qurbul ahibbah wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Seandainya saya, kata Imam Haddad, seandainya aku gak bisa dekat sama orang yang aku cintai, gak bisa berjumpa sama orang yang aku cintai, fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Maka dengan aku menyebut mereka, ini adalah sebagai temanku ketika aku nggak bisa berkumpul dan berjumpa dengan mereka. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu Imam Haddad, kita nggak bisa ketemu orang-orang soleh yang sudah ratusan tahun lalu, gimana caranya kita menjalin hubungan dengan mereka? Ya dengan membaca ucapan-ucapan mereka, membaca nasihat-nasihat mereka, dan juga dengan kita kumpul di pengajian, di perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut membahas tentang kalam-kalam ilmu daripada orang-orang yang soleh. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya ilmu yang paling bermanfaat dan yang paling memberi bekas di dalam hati secara langsung adalah ma'rifata siyaril awliya'il arifin. Jadi ilmu yang paling bermanfaat dan yang paling bisa seketika itu langsung memberi efek di hati adalah kita mengetahui perjalanan hidupnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum bi af'alihim wa aqwalihim 'alallahi dallin. Yang mana mereka orang-orang yang soleh, ucapan-ucapan mereka, gerak-gerik mereka, perilaku-perilaku mereka adalah selalu menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuai hadisnya Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kita kumpul sama orang-orang soleh, kita menjalin hubungan sama mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka dengan hubungan yang kita miliki, dengan kumpulan yang selalu kita datangi,
maka kelak insya Allah kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka di surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ghazali menyebutkan, ini satu pembahasan yang bagus dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Beliau menyebutkan di beberapa posisi atau di beberapa kondisi kadang pendengaran itu lebih bisa memberi efek ketimbang musyahadah, menyaksikan. Jadi kita mau mendengar sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang buruk, di beberapa kondisi tertentu pendengaran lebih efektif daripada penglihatan. Kata Imam Ghazali. Maka beliau memberi penjelasan seperti inda dzikri shalihina tanzilur rahmah, hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita duduk kumpul di perkumpulan tersebut, kita menyebut orang-orang yang soleh, maka akan turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasannya di sini. Jadi beliau menyebutkan di beberapa kondisi pendengaran lebih efektif daripada penglihatan. Makanya orang itu kan macam-macam. Ada orang yang bisa menangkap hanya dengan audio, cukup mendengar, dia bisa memahami. Ada yang harus audio dan visual. Cuman di beberapa kondisi audio pendengaran ini lebih bisa memberi efek ketimbang penglihatan, seperti contohnya hadis inda dzikru shalihin tanzilur rahmah. Sini disebutkan maksud rahmat di dalam hadis ini adalah dukhulul jannah wa liqa'ullah. Adalah masuk surga dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi turunnya rahmat di sini bukan turun seketika ketika kita dzikru shalihin. Ketika kita duduk membahas orang-orang soleh. Tapi tanzil di sini adalah sebab diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab supaya kita bisa mendapatkan rahmat tersebut hingga akhirnya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan begini. Maksud tanzilur rahmah ini turun, tanzil yang dimaksud di sini adalah sebab-sebab untuk kita bisa mendapatkan rahmat. Rahmat yang dimaksud adalah masuk ke dalam surganya Allah dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam proses untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang final, yaitu surga, itu ada beberapa sebab. Nah, sebab ini kita dapat dengan kita duduk kumpul membahas sejarahnya orang-orang yang soleh. Wa mabda'ur rahmah fi'lul khair. Sebab yang pertama dari turun rahmatnya Allah adalah kita mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa mabda'u fi'lul khair ar-raghbah. Dan awal dari perjalanan yang kedua, kita awal melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu adanya ar-raghbah, adanya semangat di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Wa mabda'ur raghbah dzikru ahwalis shalihin. Dan awal semangat untuk bisa berbuat baik, kemudian mendapatkan rahmatnya Allah masuk surga, dimulai dengan dzikrus shalihin, itu mengingat orang-orang yang soleh. Jadi duduknya kita berangkat dari rumah mau pergi ke perkumpulan yang bahas orang soleh, itu dari rumah sudah tanzilur rahmah. Sudah dapat kasih sayang dari Allah, digerakkan hati kita untuk menuju sebab pertama, datang perkumpulan membahas orang-orang yang soleh. Dari dengar sejarahnya mereka, dengar hidupnya mereka, dengar keseharian mereka, mulai timbul semangat untuk meniru perbuatan-perbuatan mereka hingga akhirnya tergiring step demi step, tahap demi tahap, kita bisa beramal perbuatan yang baik hingga layak mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti katanya Imam Ghazali, dari hadis ini inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ada yang namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Ketika mengingat orang-orang soleh, menyebutkan orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah, berarti keterbalikannya. Ketika kita duduk kumpul bahas orang-orang yang jauh dari Allah, nyeritakan perbuatannya orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya turun laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inda dzikril fasiqin tanzilul la'nah. Ketika duduk kumpul bahas biografinya orang-orang yang gak jelas, yang membuat kita semakin jauh dari Allah,
Maka di situ turun laknatnya Allah Subhanahu wa taala li'anna kathrata dzikrihim yuhawwinu 'alal qalbi amrul ma'asi. Karena kalau kita tuh dengar perbuatannya orang-orang yang jauh dari Allah, dengar perbuatannya orang-orang yang maksiat kepada Allah, lama kelamaan karena kebanyakan mendengar perbuatan mereka, ini akan hati kita jadi menggampangkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang didengarkan biografinya Abu Jahal. Ya lama kelamaan ngikut Abu Jahal ini. Setiap hari yang didengarkan biografinya Abdullah bin Ubay. Ya setiap hari perbuatannya sama. Kenapa? Ya yang dia dengarkan biografinya orang-orang yang jauh dari Allah. Yang dia dengarkan biografinya orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya sama. Lama kelamaan hatinya akan menggampangkan hingga akhirnya dia berbuat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga disebutkan sama Imam Ghazali, kalau pendengaran aja, kalau pendengaran wa idza kana hadza ta'thir dzikru shalihin wal fasiqin fama dhannuka bi musyahadatihim. Tadi kan kita sebutkan di beberapa kondisi pendengaran itu bisa lebih efektif daripada penglihatan. Tapi ketika kondisinya digabung, penglihatan dan pendengaran, audio dan visual, maka ini lebih efektif daripada sekedar audio. Ketika kita mendengar aja bisa memberi athar, bekas yang kita dengar orang soleh akan memberi bekas yang baik. Yang kita dengar orang yang fasik akan memberi bekas yang buruk. Maka gimana kalau kita mendengar sekaligus melihat? Ya efek yang didapat akan lebih dahsyat lagi. Ketika kita kumpul sama orang soleh, kita melihat langsung mereka, mendengar nasihat dari mereka. Gimana? Bergetar hati. Kalau kita datang ke pengajiannya atau ke daresnya Habib Umar bin Hafid, gimana? Langsung melihat, langsung mendengarkan ucapannya beliau. Di hati gimana? Luluh hati kita, bergetar. Audio dan visual. Sama. Lah kalau yang didengarkan kumpulnya temennya orang-orang yang dilihat aja mungkin gak enak. Kan kita kadang gitu, ketemu orang pertama sudah ngelihat pertama bawaannya sudah marah. Padahal kenal aja enggak. Tapi bawaannya sudah marah. Ini ngelihat orang yang perangainya jauh dari Nabi Muhammad, yang dia ucapkan perkara-perkara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka efek yang didapat adalah efek yang lebih dahsyat. Jadi pentingnya berkumpulan dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita kumpul begini nih, nanti perkumpulan ini akan memberi efek yang bagus di hati kita. Dan kelak perkumpulan ini insya Allah akan menjadi saksi bahwasanya kita termasuk orang-orang yang layak untuk dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Terakhir, nggak usah panjang-panjang, kan tadi waktunya sudah dipakai banyak. Sama Ustaz Haikal dipakai banyak. Terakhir, ini ada kisah pentingnya kumpul sama orang yang soleh. Atau pentingnya punya hubungan sama orang soleh. Ini disebutkan di sebagian athar. Saat itu ada hamba di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, satu hamba ini sudah dapat jatah dihisab. Ditimbang antara amal baik dan buruk banyakkan mana. Ketika ditimbang ternyata sayyi'atuhu, perbuatan buruknya lebih berat. Gimana? Ya konsekuensinya ketika yang buruk lebih berat, ya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba ini lagi jalan mau masuk neraka, Allah manggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, susul hambaku. Cepat, idrik abdi, susul hambaku. Dan kamu tanya ke dia, hal jalasa fi majlisin alimin fid dunia? Kamu susul hambaku nih yang mau masuk neraka, kamu tanya, dia di dunia dulu pernah enggak kumpul di perkumpulannya orang-orang yang soleh? Kalau pernah, fa'aghfira lahu bi syafaatihi. Aku akan ampuni dia karena syafaat pernah kumpul sama orang-orang yang soleh. Disusul sama malaikat Jibril ditanya, pernah enggak kamu dulu di dunia duduk di perkumpulan orang-orang yang soleh? Majelis tuh, saya enggak pernah. Malaikat Jibril tanya lagi ke dia, hal uhibba aliman? Tanya ke dia di dunia cinta enggak sama orang alim? Cinta enggak sama orang soleh? Enggak pernah.
Saya nggak cinta sama orang soleh. Tanya lagi, hal jalasa ala ma'idatin ma'a alimin. Tanya, pernah nggak dia dulu di dunia datang di jamuan makan, yang mana di jamuan makannya ada orang soleh. Jadi sudah duduk di perkumpulan orang soleh, nggak pernah. Cinta sama orang soleh juga enggak. Pertanyaan ketiga, pernah nggak datang undangan makan, di undangan makannya ada orang soleh. Katanya hamba tersebut, nggak pernah saya. Saya nggak pernah. Wong kumpul sama orang soleh aja nggak pernah, apalagi datang jamuan ada orang solehnya. Tanya lagi, wahai malaikat Jibril, namanya dia dan nasabnya dia, kira-kira namanya sama nggak kayak namanya orang yang soleh? Nasabnya dia nyambung nggak sama nasabnya orang yang soleh? Ada nggak keturunannya orang soleh? Kalau dia namanya sama kayak namanya orang soleh, nasabnya nyambung dengan nasabnya orang soleh, aku ampuni dia, aku masukkan ke dalam surga. Didatangi lagi sama malaikat Jibril, ditanya, enggak, nama saya nama yang biasa, enggak ada mirip-miripnya dengan orang soleh, saya keturunan orang biasa. Begitu malaikat Jibril kembali, katanya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, khudh biyadih wa adkhilhul jannah. Malaikat Jibril, ayo tarik dia, masukkan ke surga. Kaget malaikat Jibril. Allah, dia enggak pernah kumpul sama orang soleh di dunia, dia enggak cinta sama orang soleh, kumpul di jamuan makan sama orang soleh enggak pernah. Namanya nggak sama kayak orang soleh, dia bukan keturunan orang soleh. Terus sebabnya dia masuk surga apa? Katanya Allah Subhanahu wa taala, dia di dunia cinta sama satu orang dan orang ini cinta sama orang soleh. Sebabnya masuk surga apa? Karena cinta sama satu orang ini yang dia cintai, cinta sama orang soleh. Lah gimana kalau kita cinta langsung sama orang-orang yang soleh? Satu hal yang luar biasa daripada punya hubungan dengan orang-orang yang soleh. Maka mudah-mudahan Allah jadikan di hati kita ada mahabbah, cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah zaman. Dan Allah jadikan kita menjadi satu hamba yang selalu menjalin hubungan dengan orang-orang yang soleh. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Cukup sekian, insyaallah kita akan berjumpa di ngaji Senin-Senin yang akan datang. InsyaAllah Senin depan Ustaz Muhammad bin Husain sudah mulai lagi mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا
من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.